Assalamualaikum teman-teman, kami salah satu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jember dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas Al-Quran Hadis B. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul ayat-ayat tentang riba. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Al-Quran Hadis B dengan beranggotakan Febi Ayu Permatasari, Fathur Rahman Labib, dan Siti Arifatul Mukarramah. Langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Selanjutnya adalah tafsir kemenak dari Quran Surah An-Nisa ayat 161. Dan selain itu juga, karena mereka menjalankan riba yang merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, sebagaimana diterapkan di dalam kitab Taurat, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah, cara yang batil seperti penipuan, sogok-menyogok, dan lain-lainnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih kelak di akhirat. Selanjutnya ada tafsir Jalalain juga, dan karena mereka memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil dengan memberi suap dan pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. Selanjutnya adalah Asbabun Nuzul Surah An-Nisa ayat 161. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat An-Nisa ayat 161. Ayat ini adalah Madaniyah, yaitu diturunkan di kota Madinah. Ayat ini merupakan kisah tentang orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada mereka riba, akan tetapi mereka tetap mengerjakan perbuatan ini. Pengharaman riba pada ayat ini adalah pengharaman secara tersirat, tidak dalam bentuk qati atau tegas, akan tetapi berupa kisah pelajaran dari orang-orang Yahudi yang telah diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan riba, tetapi mereka tetap melakukannya. Hal ini juga dijelaskan Al-Marawi bahwasannya sebagian nabi-nabi mereka telah melarang melakukan perbuatan riba. Hadis yang relevan dengan surah An-Nisa ayat 161 adalah Haddatsana Hajjaju bin Minhalin haddatsana Syu'batu qala akhbarani Aun bin Abi Juhaifa qala ra'aitu abishtara hajjama fa amara bima hajimihi fakusirat fa sa'altuhu 'an dzalik qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an samanid dami wa samanil kalbi wa kasbil amati wa la'anal washimata wal mustawshimata wa akilar riba wa mukilahu wa la'anal musawwir, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Mihal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat bapakku membeli tukang bekam, lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian aku tanyakan masalah itu, lalu bapakku berkata, Rasulullah SAW telah melarang harga atau uang hasil jual beli darah anjing, memeras budak wanita, dan melarang orang yang membuat tato dan yang meminta ditato, dan pemakan riba dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung. Matan hadis ini berdasarkan kaidah yang dikemukakan oleh Muhammad Syuhudi Ismail dan dapat dikategorikan sebagai hadis yang memiliki redaksi kalimat yang teratur atau tidak syadz dan mengacu kepada nas yang lebih kuat, yakni Al-Quran. Dan hadis ini jika dilihat dari segi matan, maka hadis ini tidak terdapat syadz dan ilat. Oleh karena itu, matan hadis yang dimaksud dianggap sahih jika dibuktikan dengan menelusuri redaksi atau matan yang dipergunakan oleh makharij. Selanjutnya ada sanad hadis. Berikut adalah sanad hadis. Yang pertama, Hajjaj bin Al-Minhal, Abu Muhammad tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 217 Hijriah, hidup di Basrah, wafat di Basrah. Yang kedua adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad Al-Azdi Al-Wasiti, Abu Bistam tabi'in kalangan tua, wafat tahun 160 Hijriah, hidup di Basrah, wafat di Basrah. Yang ketiga adalah Aun bin Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah Asywa'i, tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 116 Hijriah,
hidup di Kufah. Yang keempat adalah Wahab bin Abdullah Aswa'i Abu Juhaifah Al-Khair, sahabat, wafat tahun 74 Hijriah, hidup di Kufah, wafat di Kufah. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.